Hai, jumpa lagi di video saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai zaman raja-raja Gupta dan pemerintahan dinasti Harsa. Namun saya hanya akan menekankan pada poin mengenai peninggalan-peninggalan dan masa berakhirnya dinasti Gupta dan masa pemerintahan Harsa Pardana. Namun kita akan bahas yang bagian pada peninggalan-peninggalan di dinasti Gupta terlebih dahulu. Pada masa pemerintahan Chandragupta II, bidang kesenian telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama seni drama atau teater, karena sering ditampilkan pada festival keagamaan dunia. Nah, untuk bidang keseniannya, ternyata kerajaan Gupta sendiri itu memiliki berbagai kesenian, termasuknya seni patung, seni ukir, seni lukisan, seni dinding, seni perunggu, dan bahkan seni emas. Nah, untuk seni patungnya sendiri, itu mereka membuat sebuah patung sebagai bentuk penyembahan terhadap arwah leluhur mereka. Nah, pada bidang seni ukir, motifnya dominan pada jenis tumbuh-tumbuhan yang menjalar atau berakar. Namun pada masa ini justru banyak sekali peninggalan-peninggalan yang dimusnahkan di masa setelah dinasti Gupta ini, dan hanya meninggalkan sebuah patung Buddha. Nah, untuk seni lukisan sendiri, mereka menuangkan pada dinding-dinding kuil, karena semua lukisan di India hanya dapat ditemukan pada dinding-dinding kuil saya. Tidak ada yang digambarkan dalam kertas ataupun papan kayu. Nah, untuk seni tubuh perunggu di masa Gupta sendiri itu mendirikan banyak sekali tubuh-tubuh besi. Nah, salah satunya yang disebut dengan Mehrauli di Delhi. Nah, tubuh tersebut dari perunggu. Seni tubuh perunggu. Nah, di masa Gupta sendiri itu banyak sekali mendirikan tubuh-tubuh besi, terutama salah satunya yakni di Delhi yang disebut dengan tubuh Mehrauli. Nah, tubuh tersebut terkesan kurang baik dibandingkan dengan tubuh yang dihasilkan pada masa Asoka yang justru memiliki seni tubuh yang sangat baik. Kemudian pada dinasti Gupta sendiri juga sudah memiliki seni uang emas, artinya sudah terdapat uang sebagai alat bantu di pembayaran. Pada masa pemerintahan Chandragupta II, ia memberikan bangunan kepada para biksu sebagai penghormatan kepada mereka dengan memberikan sebuah tempat tua dalam ladang ataupun yang lainnya untuk menopang kehidupan para biksu. Kemudian untuk peninggalan pada masa Raja Harsa Pardana antara tahun 606 hingga 647 Masehi, Kerajaan Harsa tidak mempunyai peninggalan berupa artefaktual, namun berupa pendidikan dan kesusastraannya. Nah, di bidang pendidikan ini berbeda dari negara-negara lain. Kenapa? Karena di pemerintahan si Raja Harsa, ia membuat sistem pendidikan dengan menggunakan bahasa keagamaan, yakni menggunakan huruf Brahmi. Huruf Brahmi merupakan huruf induk dari huruf yang berlaku di India. Nah, di masa ini juga sudah terdapat sebuah perguruan tinggi yang bernama Nalanda yang merupakan pusat perguruan tinggi di India dan sebagai pusat berkumpulnya mahasiswa dari seluruh dunia untuk belajar di situ. Dalam bidang agama ini terdapat kecenderungan toleransi yang sangat tinggi, bahkan cenderung bersifat simplistik. Kenapa? Karena rajanya sendiri itu beragama Buddha, walaupun ia menyembah Siwa. Nah, pendidikan yang dipentingkan itu antara agama dan antara saudara-saudara, seperti contohnya Kanishka dan Chandragupta II yang melakukan sebuah permusyawaratan yang luhur dengan para pemimpin agama Buddha. Nah, pendidikannya seperti inilah yang masih dipegang atau dijalankan hingga saat ini. Kesusastraan masa Harsa terkenal dengan kesusastraannya karena
dan hanya mampu memerintah hingga tahun 455 Masehi. Selanjutnya tampuk pemerintahan diserahkan kepada anaknya bernama Skandagupta. Nah, Skandagupta ini memerintah selama kurang lebih 20 tahun, yakni dari tahun 455 Masehi hingga 467 Masehi. Untuk sementara waktu, si Skandagupta ini masih mampu menghalangi serangan-serangan dari Punaputi. Hal ini digambarkan pada tonggak batu di Bihari. Dan atas keberhasilan ia menahan serangan tersebut, ia kemudian membangun sebuah candi untuk guna mengenang peristiwa kemenangan tersebut. Hingga suatu ketika dinasti Gupta ini dipimpin oleh Purugupta yang memerintah tahun 497 sampai 473 Masehi. Kerajaan masih mendapat serangan dari Punaputi pada saat itu. Namun Punaputi berhasil memporak-porandakan istana. Awalnya pemimpin dari bangsa Punaputi saat itu ialah Taltama dan berhasil menaklukkan Persia tahun 484 Masehi disusul dengan penaklukan kota Punjab. Pemerintahan Raja Harshvardhana tahun 604 sampai 647 Masehi. Sun Yat-sen mengatakan bahwa pada saat itu negeri sangat kacau dan ditandai dengan kematian Raja Harsha. Negeri saat itu diporak-porandakan dan terjadi perselisihan di antara kerajaan, di antara anggota kerajaan. Setelah dia memerintah selama 41 tahun, namanya tetap terkenal di India karena beliau adalah raja yang membawa keamanan dan kemakmuran serta membangkitkan kembali India dari penderitaan yang selama ini dirasakan karena penindasan dari bangsa Punaputi. Nah, berkat jasa dari Raja Harsha, India makmur kembali dan bebas dari ancaman musuh dari luar. Namun tidak lama setelah ia wafat, timbullah permusuhan di antara raja-raja pada saat itu yang masih berada di bawah kekuasaan Raja Harsha. Persatuan India berakhir sampai dengan zaman Islam. Setelah 5 abad berikutnya, India mengalami perpecahan dan kekacauan yang luar biasa pada saat itu. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut membuat dinasti secara tidak langsung hal tersebut membuat masa pemerintahan Raja Harshvardhana itu